sahabat, melanjutkan kisah Keris Naga Sastra Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan di desa Kepandak telah pecah pertempuran antara Laskar Pamingit yang dibantu oleh Laskar Banyu Biru melawan Laskar Golongan Hitam. Masing-masing pimpinan telah bertarung dengan sengitnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Di pangkal sayap kanan, Titis Anganten sedang sibuk melayani Suro Sarunggi yang bertubuh tegap kekar dan berkepala besar. Dengan gerak yang kasar penuh kebencian, Suro Sarunggi menyerang lawannya tanpa pengendalian diri. Ia ingin segera melihat Titis Anganten menjadi lumat. Titis Anganten yang bertubuh kecil dan sama sekali tak segagah lawannya itu dapat bertempur dengan sempurna. Gerak-geraknya yang nampak lemah dan tak bertenaga, namun seakan-akan memiliki pengaruh yang tak dapat diduga akibatnya. Titis Anganten benar-benar berkelahi seperti perempuan. Kalau saja tangannya menyentuh lawannya, maka ia segera mencubitnya. Namun cubitan itu benar-benar luar biasa, sehebat sengatan 1000 lebah bersama-sama. Sedang lawannya adalah seorang yang bertenaga raksasa. Sambaran tangannya menimbulkan desir angin yang mengerikan. Kalau suatu kali ia terpaksa membuat benturan kekuatan, maka mereka bersama-sama akan tergetar surut. Di bagian lain, dengan penuh kemarahan dalam hati, Pasingsingan berhadapan dengan Ki Ageng Pandanalas. Ketika Pasingsingan memandangnya seperti memandang hantu, berkatalah Ki Ageng Pandanalas, "Apakah aku aneh?" Pasingsingan menggeram jawabnya, "Kenapa kau hadir juga di sini? Apa salahnya? Sahabat-sahabatku semua berada di sini. Ki Ageng Suro Dipoyono, Titis Anganten, dan kau Pasingsingan. Bukankah sudah sebaiknya kalau aku datang pula?" sahut Pandanalas. Sekali lagi Pasingsingan menggeram, "Jangan banyak ribut, jangan bicara lagi tentang sahabat, tentang masa lampau dan segala macam kenangan tak berarti. Yang sebaiknya segera kau lakukan adalah meninggalkan daerah ini." Ki Ageng Pandanalas tertawa, "Kenapa aku harus pergi? Atas hak yang sama. Maka seperti kau aku hadir dalam pertemuan ini. Aku sebenarnya menyayangkan nyawamu. Jangan kau mati tanpa arti. Sebab persoalan kami bukanlah persoalan yang dapat kau campuri," sahut Pasingsingan. "Kenapa tidak? Daerah ini daerah pengerantunan Ki Ageng Suro Dipoyono gembira melihat kehadiranku. Kenapa kau tidak?" kata Pandanalas. Pasingsingan menggeram kembali, suaranya melingkar-lingkar dalam perutnya. Sekali-kali melayangkan pandangannya ke seluruh daerah pertempuran. Ia melihat Bugel Kaliki berhadapan dengan Ki Ageng Suro Dipoyono sendiri. Sedang Suro Sarunggi bertempur melawan Titis Anganten. Di ujung lain, ia melihat Maiso Jenar bertempur melawan Simorudro yang menyimpan dendam di dadanya. Pasingsingan mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu bagaimana mungkin Maiso Jenar dapat melawan Aji Alas Kobar beberapa waktu yang lampau di dekat Candi Gedong Songo. Malaikat manakah yang telah memberinya kesaktian demikian tiba-tiba? Dan di bagian lain, Pasingsingan melihat kawan Maiso Jenar bertempur melawan Nogoposo. Ia mengharap Nogoposo segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, kelebihan yang seorang itu akan mempunyai banyak akibatnya. Nogoposo dapat membantu salah seorang dari tokoh-tokoh hitam itu memusnahkan lawan-lawan mereka satu demi satu dengan cepat. "Apa yang kau renungkan?"
tanya Ki Ageng Pandanalas. Bukan apa-apa, sahut Pasing Singa. Aku sedang berbangga. Apa yang kau banggakan? Desak Pandanalas. Laskarku dari Mentaok. Sekarang mereka akan menghancurkan laskar Banyu Biru dan Pamingit. Lusa mereka akan menghancurkan laskar Demak, jawab Pasing Singa. Ki Ageng Pandanalas tertawa. Jangan mimpi. Kau kira Demak itu seperti apa? Itulah contohnya, satu di antara prajuritnya yang bernama Ronggo Togjoyo. Bahkan seandainya kau dapat mengalahkan laskar Banyu Biru dan Pamingit sekalipun, maka Banyu Biru dan Pamingit berhak mendapat perlindungan dari Demak. Seandainya mereka benar-benar tak mampu mengatasi kesulitan. Nah, apa katamu? Apakah arti laskar alasan itu? Pasing Singa menjadi marah. Lihat, sebagian dari laskar gabungan kami masih menyimpan tenaga cadangan di Pamingit dan di daerah kami sendiri-sendiri. Bagus, agaknya kau benar-benar menghemat. Sedikit-sedikit saja orangmu yang bunuh diri di medan ini, supaya kau sempat berbuat aneh-aneh dalam pertempuran. Kau agaknya dapat melepaskan nafsu-nafsu yang aneh di sini. Bau darah dan teriakan-teriakan yang mengerikan dapat menyegarkan tubuhmu, sahut Pandanalas. Gila, jangan banyak bicara lagi. Tinggal pilih, kembali ke asalmu atau mati berkubur debu di sini, gertak Pasing Singa. Pandanalas tidak menjawab. Dengan tersenyum ia bersiaga, dan apa yang diduga benar-benar segera terjadi. Dengan garangnya Pasing Singa mengembangkan tangannya. Dalam satu lompatan ia menerkam lawannya. Cepat Pandanalas mengelak dengan satu langkah ke samping sambil merendahkan dirinya. Tangan kanan Pasing Singa menyambar di atas kepalanya dengan cepatnya, seperti desis angin yang keras. Tapi dalam sekejap Pandanalas telah memutar tubuhnya. Dengan kaki kanannya melontar ke arah lambung Pasing Singa. Pasing Singa menggeliat dengan lincahnya. Dengan sikunya ia melindungi dirinya. Demikian kedua orang itu segera terlibat dalam perkelahian pula seperti yang lain-lain. Mereka masing-masing mempunyai kekhususan yang sulit diketahui. Sekali-kali mereka melontar kian kemari, namun di saat lain mereka berbenturan dengan hebatnya. Serangan Pasing Singa benar-benar seperti topan yang dahsyat. Namun Ki Ageng Pandanalas tidak kurang dari angin ribut yang mengerikan. Kedua orang itu berjuang dengan segenap kekuatan dan tenaga, dengan segenap kepandaian dan kemampuan. Ketika keringat mereka mulai mengalir membasahi pakaian-pakaian mereka, maka pertempuran itu menjadi kian sengit. Bahkan kemudian yang nampak seakan-akan seperti gulungan asap yang berputar-putar dengan cepatnya, seperti gulungan awan mendung di langit. Sekali-kali terdengar benturan-benturan seperti ledakan guntur menjelang datangnya prahara. Daerah pertempuran itu pun menjadi kabur oleh hembusan debu yang melingkar-lingkar, menaburi kedua orang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Dan gerak kedua bayangan di dalam lingkaran debu itu tak dapat diamati lagi. Di sayap kiri gelar sapi turang dari laskar gabungan antara Pamingit dan Banyu Biru terjadi pertempuran yang dahsyat. Laskar golongan hitam bertempur membabi buta. Siapapun dan apapun yang ada di hadapannya pasti akan dihancurkannya. Namun mereka terpaksa menelan ludah mereka ketika mereka membentur laskar Banyu Biru. Bantaran di ujung sapit, Jaladri di tengah-tengah, dan Penjawi di pangkalnya merupakan benteng-benteng yang kokoh kuat, yang tak tergoyahkan oleh arus banjir dari orang-orang golongan hitam. Di antara mereka itu terdapatlah Simorudro yang sedang mengaum-ngaum dengan kerasnya. Betapa ia mencurahkan dendam di dadanya kepada orang yang bernama Maesojena, orang yang telah membunuh menantunya serta membebaskan tawanan anaknya di Bukit Karang Tumoritis. Selain itu ternyata bahwa Roro Wilis yang dalam pengertian Simorudro diselamatkan oleh Maesojena di Karang Tumoritis itulah yang membunuh anak perempuannya. Karena itu ia ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jantungnya kepada Maesojena. Tetapi sekali dadanya berguncang ketika ia mendengar Maesojena tertawa. Tidak terlalu keras,
namun nadanya hampir memecahkan dadanya. "Gila!" teriaknya. "Apa yang kau tertawakan?" "Bukan apa-apa," jawab Maesha Jenar. "Aku hanya menyatakan kegembiraan hatiku setelah lama kita tak bertemu." "Bukan saatnya bergurau, lebih baik kau menyebut nama nenek moyangmu selagi kau sempat," geram harimau dari Lodaya itu. "Kau ingin melunakkan hatiku? Jangan kau sangka bahwa hatiku kecil seperti kelinci dan selunak hati kucing yang dapat dihadapi daging. Aku adalah Simorodro dari alas Lodaya," teriak harimau itu dengan garangnya. "Aku sudah tahu dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Sejak kau mencegat aku di jalan silang ke Bergoto dari Gunung Tidar bersama Kakang Gajah Soro. Kemudian di Gedangan kita bertemu lagi," jawab Maesha Jenar. "Tapi ya lupa bahwa Kebu Kanigoro berperankan diri di Karang Tumoritis membebaskan Wilis. Karena itu Simorodro berteriak, 'Kau ingin mengurangi kesalahanmu di Karang Tumoritis? Kau telah menghinakan kami. Kau berhasil membebaskan perempuan tawanan anakku, cucu Pandanalas. Bahkan karena akhirnya perempuan itu membunuh anakku.'" Ketika Maesha Jenar teringat peristiwa itu, kembali ia tertawa. Ia mencoba tertawa seperti Kebu Kanigoro tertawa, katanya, "Inilah murid perguruan Pengging, Maesha Jenar." Kembali dada Simorodro terguncang. Tertawa yang demikian itu pula lah yang didengarnya pada saat itu di Bukit Karang Tumoritis, ketika seorang yang menamakan diri Maesha Jenar tiba-tiba seperti terbang dan hinggap di atas batu karang sambil berkata, "Inilah Maesha Jenar, murid perguruan Pengging. Gila, jangan kau berbangga atas kemenanganmu saat itu. Kau memang mempunyai kelebihan dari kami dalam hal melarikan diri dan bersembunyi," bentak Simorodro. "Tapi marilah kita sekarang berhadapan, tidak melarikan diri dan tidak bersembunyi. Kali ini aku tidak akan bersembunyi dan melarikan diri. Aku kini berdiri di antara laskar yang sedang bertempur. Karena itu aku pun harus bertempur seperti mereka. Menang atau kalah, marilah kita serahkan kepada keputusan tertinggi. Bapak, aku yakin kebenaran tak akan dapat ditindas oleh kejahatan," jawab Maesha Jenar. Pandangan hidup yang didasarkan pada keputusasaan. Bagiku menang atau kalah tergantung pada kita sendiri, dan bahwa suatu ketika kebenaran akan lenyap oleh kejahatan di atasnya. Akan aku bangun kebenaran yang baru menurut seleraku, bantah Simorodro. Maesha Jenar mengerutkan keningnya. Simorodro akan membangun kebenaran di atas bangkai-bangkai dan kejahatan. Benar-benar seorang yang tidak tanggung-tanggung. Kebenaran baginya tidak lebih dari pemuasan nafsu sendiri. Akhirnya ia menjawab, "Semakin banyak orang seperti kau di dunia ini, semakin parahlah tata kehidupan manusia. Peradaban yang kau bina seperti yang dilakukan oleh anak menantumu di Gunung Boko, di kaki Bukit Karang Tumoritis, dan barangkali di 1000 tempat lain, menunjukkan betapa kau telah menghilangkan batas-batas manusia dan binatang, antara manusia dan setan, pemanjaan nafsu, pemutar balikan tata kesopanan, pemujaan pada kekejaman dengan mengorbankan gadis-gadis di atas batu-batu pemujaan yang kau buat dengan mengalirkan darahnya. Jangan belagak seperti malaikat bersih suci," potong Simorodro. "Hidupku dan hidupmu tidak akan lebih dari kisaran 1 abad. Kenapa tidak kau nikmati hidupmu yang pendek itu?" Tiba-tiba tubuh Maesha Jenar bergetar karena tekanan perasaannya. Ia melihat orang yang berdiri di hadapannya dengan baju kulit harimau hitam, seperti yang melihat campur baur dari segala kejahatan dan nafsu. Karena itu ia bergumam seperti pada diri sendiri, "Aku harus menghentikannya sebelum ia menjadi berkembang." Simorodro tertawa keras sekali. "Apa yang akan kau hentikan? Untuk membunuh harimau jangan ditunggu harimau itu menjadi besar," sahut Maesha Jenar. "Kau akan membunuh aku? Kau pun telah mimpi untuk menjadi seorang pembunuh," kata Simorodro. "Apa bedanya? Membunuh kau sama artinya dengan menegakkan kemanusiaan. Karena kau ingin memperkosa kemanusiaan itu.
Dan karena sifat-sifatmu lah maka aku menolak adamu, jawab Maesojena. Terlalu berbelit-belit, jawab Simorudro. Yang aku ketahui kalau kita berkelahi, aku atau kau yang menjadi pembunuh. Otakmu terlalu beku, atau sama sekali diselimuti oleh noda-noda hitam dalam hidupmu, Maesojena menyela. Persetan, jangan gurui aku, menyerahlah. Aku akan membunuhmu dengan cepat, jawab Simorudro. Bagaimana kalau sebaliknya, bantah Maesojena. Kalau begitu aku akan melukai wajahmu yang tampan dan membiarkan kau mati perlahan-lahan, geram Simorudro dengan marahnya. Tak ada pilihan lain, sahut Maesojena. Simorudro kemudian mengaum keras sekali. Beberapa orang di sekitarnya terkejut. Meskipun laskar dari golongan hitam sendiri, hanya orang-orang dari Gunung Tidar sajalah yang bertambah semangat dalam dada mereka mendengar auman yang mengerikan itu. Dengan satu lompatan yang buas, sebuah harimau lapar, Simorudro menyerang langsung pada Maesojena. Demikian cepatnya serangan itu sehingga Maesojena agak terkejut. Namun hanya sesaat, saat kemudian ia seakan-akan menancapkan kedua kaki dalam-dalam, menyiapkan diri menyambut serangan itu. Ia sengaja tidak menghindar, tetapi ingin membentur tangan lawannya untuk menjajaki sampai di mana kekuatan Simorudro yang pernah menggemparkan itu. Kalau hal itu terjadi beberapa tahun lalu, maka Maesojena pasti akan terlempar dan terbanting mati. Karena Simorudro dengan marahnya telah mengerahkan kekuatannya. Tetapi yang terjadi adalah berbeda. Maesojena telah menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya setelah ia mesu diri di Bukit Karang Tumoritis. Dengan demikian maka yang terjadi adalah benturan yang dahsyat. Demikian dahsyat sehingga seakan-akan terjadi benturan guntur di langit. Tubuh masing-masing tergetar dan kemudian terdorong selangkah surut. Sekali lagi Simorudro mengaum dahsyat. Meskipun ia tidak mengalami cedera, namun betapa herannya melihat Maesojena masih tegak berdiri di hadapannya. Karena itu sekali lagi ia menyerang dengan dahsyatnya. Namun kali ini Maesojena telah menemukan nilai-nilai kekuatan lawannya, sehingga ia dengan sempurna dapat menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Dengan tangkas Maesojena menghindarkan diri dengan meloncat ke samping. Namun harimau yang hampir gila itu benar-benar tangkas. Demikian kakinya menyentuh tanah, kakinya yang lain diputar ke arah lambung lawannya. Sekali lagi Maesojena terpaksa menarik tubuhnya condong ke belakang. Tapi sekali lagi harimau tua itu menyerangnya dengan tendangan ganda. Kali ini Maesojena tidak dapat hanya menyondongkan dirinya, ia pun terpaksa melompat mundur. Tapi dengan demikian ia menemukan kelemahan lawannya. Sekali lagi kaki Simorudro masih terjulur. Maesojena menangkapnya pada bagian bawah lututnya. Namun harimau lodaya itu pun tangkas pula. Ia tidak membiarkan hal itu terjadi. Ketika tangan Maesojena menyentuh kakinya, segera ia melipatnya sehingga dengan demikian tangan Maesojena menjadi terjepit. Maesojena menggeram perlahan-lahan, tetapi segera ia mendorong tubuh lawannya yang tegap besar itu dengan siku tangannya yang lain di arah lambung. Demikian kerasnya sehingga Simorudro dan Maesojena bersama-sama terjatuh berguling. Tetapi dengan demikian maka Maesojena telah melepaskan jepitan lawannya. Bahkan ketika ia melihat Simorudro melompat bangkit, Maesojena pun telah berdiri pula. Maka segera mereka terlibat kembali dalam perkelahian. Masing-masing adalah orang-orang perkasa yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Simorudro dengan penuh nafsu kepuasan bertempur mati-matian, sebab ia sadar bahwa orang-orang seperti Maesojena adalah penghalang utamanya. Di pihak lain Maesojena pun bertempur dengan penuh kesadaran akan kewajibannya sebagai manusia yang mengabdikan diri pada kemanusiaan. Kegagalannya kali ini lebih-lebih kegagalan Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Berarti runtuhnya martabat manusia. Tidak-tidaknya di Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian ia bertekad untuk bertempur yang terakhir kalinya dengan harimau gila itu. Biarlah ia terbunuh kalau ia tidak berhasil, namun kalau ia berhasil,
maka telah diletakkannya satu di antara berjuta-juta batu yang akan membentuk bangunan kemanusiaan. Pertempuran itu semakin lama semakin dahsyat. Simorudro dengan mengaum-aum mengerikan menyerang dengan buasnya. Tangannya kadang-kadang mengembang seperti sayap, tapi kemudian terjulur untuk menerkam lawannya seperti harimau. Jari-jarinya yang kokoh dan kuat merupakan bahaya yang tiap saat dapat menembus daging lawannya. Dalam pertempuran yang hiruk-pikuk itu, Simorudro nampak sebagai seekor harimau hitam di antara beratus-ratus kelinci yang sedang berjejal-jejalan. Namun lawan yang dihadapinya kini bukan kelinci-kelinci itu, tetapi lawannya adalah seekor banteng yang tangguh. Seekor banteng yang dengan tenang dan yakin pada dirinya atas lambaran kebenaran, berjuang menegakkan sendi-sendi kemanusiaan. Sehingga dengan demikian maka pertempuran di antara mereka adalah pertempuran yang akan diakhiri dengan lenyapnya salah satu dari keduanya. Pertempuran yang melambangkan pertempuran yang akan terjadi di sepanjang zaman. Kebenaran melawan kemungkaran dan kejahatan. Pertempuran di antara mereka yang berjalan di jalan Allah melawan mereka yang melawan cinta Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Karena itu bagi siapa saja yang bertobat serta menyebut namanya dengan ikhlas serta penyerahan yang tulus, maka pintu rumahnya selalu terbuka. Sejalan dengan matahari yang semakin tinggi, semakin seru pula lah pertempuran itu. Setiap senjata telah menjadi merah oleh darah. Darah sama manusia dan tanah telah menjadi merah pula oleh siraman darah yang merah segar. Tapi karena bau darah itulah maka mereka menjadi semakin buas. Mereka tinggal memilih dua kemungkinan dalam peperangan itu: mati terbunuh atau terpaksa membunuh. Tapi mereka telah bertindak atas suatu keyakinan. Bagi golongan hitam, membunuh adalah pekerjaan mereka untuk mendapatkan kepuasan, nafsu, dan kemungkinan yang menimbulkan harapan. Kali ini mereka mengharap untuk mendapat bagian dari tanah yang mereka perebutkan. Pamingit dan lusa, Banyu Biru, serta segala kekayaan di atasnya, bahkan atas setiap laki-laki untuk diperintahnya dan berkuasa, atas setiap perempuan untuk diperlakukan dengan sekehendak hati mereka. Dan masa mendatang mereka mendapat harapan yang lebih baik lagi apabila benar-benar mereka dapat memecahkan kerajaan Demak. Siapa tahu mereka akan dapat pangkat Tumenggung dengan rumah yang besar-besar dan selusin istri yang cantik-cantik. Sebaliknya Laskar, Banyu Biru, dan Pamingit berjuang atas keyakinan mereka pula. Mereka terpaksa membunuh untuk menghentikan kebuasan manusia atas manusia, mempertahankan tanah mereka dan milik mereka, mempertahankan karunia Tuhan untuk mereka. Karena itulah maka kedua belah pihak bertempur mati-matian. Siapa yang lengah, dadanya akan tertembus senjata, dan matahari pun seakan-akan menjadi suram karena sinarnya yang ditakbiri oleh debu yang mengepul di udara seperti kabut.